Erin Triwartia Trigina, mantan istri Andre Taulani mangkir dari jadwal sidang perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Nur Rohima. Setelah 3 kali disomasi terbuka diabaikan, Erin yang diduga melakukan dugaan kekerasan dituntut perdata ganti rugi 1 miliar rupiah oleh mantan ART-nya sendiri. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nur menuntut angka sebesar itu? Sekarang begini, Mbak, saya maki-maki, kemudian Mbak ngelihat muka saya takut, sehingga Mbak tidak bisa bekerja. Yes, gitu. Jadi betul sekali. Nah itu contohnya ya. Jadi dari kerugian psikologi itu ada penganiayaan verbal, itulah yang bisa timbul angka imaterial tadi. Karena sampai hari ini Teh Nur belum bisa bekerja, belum siap untuk melakukan perjalanan sendiri kemana-mana, harus didampingi oleh keluarganya. Erin tak hadir alias mangkir. Mantan istri Haji Andre Taulani itu memilih menghibur diri klan dan tempat putranya menempuh studi. Erin terlihat foya-foya bersama geng sosialitanya dan makan mewah bersama dengan sang putra. Memilih nongkrong dan senang-senang bareng geng sosialita dan putranya di London, bisa jadi cara Erin menghindar dari ancaman jerat hukum yang sudah di depan mata. Karena pengaduan mantan ART-nya yang lain, yakni Hera. Berkas kasus Erin di Polres Jakarta Selatan sudah naik sidik dan dalam waktu dekat, janda Andre Taulani itu segera ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di penjara. Bahwa beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara. Sepakati bahwa untuk perkara sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik akan memanggil para saksi untuk kembali didengar keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Perseteruan Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas membara. Perang alibi dan bukti untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk mengasuh buah hati baru akan dimulai dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Juli mendatang. Namun tensinya makin meninggi lantaran Jordi Onsu, adik kandungnya, ikutan cawe-cawe dan mengancam akan membuka rahasia besar yang bisa menghancurkan citra, nama baik, dan reputasi Ruben. Tak tinggal diam, Ruben siap menyerang balik Jordi dan melaporkan ke polisi. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Udah kejauhan pembahasannya gitu. Yang tanya tentang anak, yang ini sok ngerasa pada punya rahasia gitu. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci-pembenci, yang mendukung-mendukung. Rasa benci yang gimana? Alhamdulillah, pada istighfar dulu deh rame-rame, astagfirullahalazim, gitu kan ya? Buka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda yang berujung dengan gugatan hak asuh anak akhirnya juga memantik konflik kakak beradik Ruben Jordi yang memang sudah terjadi sejak 2022. Lantaran Jordi memilih berkubu dengan Wenda ketimbang menjadi pendukung Ruben. Saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi. Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Ya udah aja gitu. Semestinya, faktanya adanya kayak gitu.
Konflik Ruben, Wenda, Jordi makin pelik setelah lahir aksi pemboikotan petisi cancel Sarwenda dari media sosial yang sudah ditandatangani lebih dari 120.000 orang. Ruben tidak ada membahas mengenai masalah pemboikotan yang sekarang sedang dialami oleh dari masyarakat. Netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Jadi gue percaya ya ketika lo buka, lo tutup aib orang lain, ya lo juga ditutup juga aibnya. Petisi pemboikotan terus berdatangan, tapi Sarwenda seolah tak peduli. Ia tetap beraksi di medsos, tetap ikhtiar cari cuan. Teranyar ibu dua anak ini jualan daster online bersama timnya. Namun sudah tak lagi dengan Gio, sang kekasih. Masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kebanyakan kaum hawa malu dan tabu mengumumkan menopause kepada halayak ramai. Namun tidak demikian dengan Maya Estianty. Maya yang pada tanggal 27 Januari 2026 genap berusia 50 tahun, justru bangga dan bahagia memasuki masa menopause. Hanya saja, Maya mengaku efek yang dirasakan ketika sudah menopause. Salah satunya berat badan yang melonjak naik. Maya Estianty curhat menopause di usia 50 tahun dan berat badannya naik 3 kg. Tak ada yang membuli, justru banyak yang menasehati. Bahkan tidak sedikit yang justru iri dengan body goals Maya yang makin glowing di usia setengah abad. Jelang menopause, Maya ternyata sudah ancang-ancang dengan mengkonsumsi minuman khusus yang bisa menjaga kebugaran tubuh dan kelenturan kulitnya. Kalau Maya Estianty malah dapat dukungan saat berat badan naik. Beda cerita dengan menantunya Alisa Daguis. Istri Al-Ghazali itu malah jadi bahan julitan body shaming netizen yang bilang tubuhnya gendut. Padahal Alisa baru saja melahirkan Soleil 10 Mei 2026. Tak marah dan ngamuk, Alisa malah membalas julitan itu dengan kata-kata yang menohok. Kalau biasanya anniversary identik sama dinner romantis atau liburan berdua, beda banget sama Irfan Hakim dan sang istri Della Sabrina. Di usia pernikahan yang ke-19 tahun, Irfan dan Della justru pilih bikin hajatan yang rame dengan dihadiri sederet sahabat selebriti seperti Inul Daratista, Soimah, Iis Dahlia, dan tak ketinggalan 3 biduan. Panjang. Sholat, kita masih bisa saling mempertahankan cinta kami sampai 19 tahun. Naik turun sih wajar ya, semua juga mengalami, dan ya bismillah kita bisa bareng-bareng. Yang bikin gak nyangka, kalau tahun lalu Della menghadiahi hewan unta untuk anniversary. Kali ini Irfan lah yang memberikan hadiah berupa ikan tuna jumbo asli dari Indonesia. Yang kebetulan anak-anak Irfan suka dengan makanan sushi. Sekali lagi ini teknik ini tuh tidak semua chef bisa. Dasar pembaik itu kan paling suka ngasih sushi mehong ya. Saya nggak dimakan, saya mau pulang karena anak-anak semuanya suka. Suami yang sayang sama keluarga, sama sayang sama anak-anak, selalu mengutamakan keluarga. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan ke depannya. Amin. Ya, bagi Inul Daratista dan Soimah, Irfan dan Della adalah pasangan yang menginspirasi dalam membina rumah tangga. Itu yang membuat aku jadi termotivasi untuk belajar terus menjadi orang tua yang baik seperti Irfan dan Della. Ikut senang lah, ikut bahagia. Kita kan tahu ya perjuangan Irfan dan Della. Jadi makanya datang ke sini gitu. Jadi mumpung nggak ada kerjaan juga, mumpung lagi libur, ikut merayakan, ikut mendoakan semoga terus langgeng. Menariknya bertepatan di momen anniversary, Irfan juga menggelar walimatul khitan atau syukuran sunatan untuk putra bungsunya Zaki Hakim.
Bahkan Mama Ista bangga dengan Zaki yang menuruti keinginan ayah Irfan untuk merayakan berbarengan. Semoga menjadi anak yang sangat luar biasa, membanggakan kedua orang tua. Ayo deg-degan ya. Iya, tapi kamu mah asik banget ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti pas masuk SD udah disunat deh. Ya kan? Jaki tuh dihitan tuh ngedadak banget. Karena berapa hari sebelumnya Jaki katanya Irfan ditawarin, Jaki sekalian ini aja ya hitan. Iya kata dia gitu. Hebat, emang Irfan tuh anak-anaknya berani-berani loh.